Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, nikmat, serta salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kedudukan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan argumen kehujahan ingkarus sunnah. Yang pertama, dalil-dalil kehujahan hadis. Dalil-dalil kehujahan hadis dibagi menjadi dua. Yang pertama, dalil Al-Quran, yang kedua, dalil hadis. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dalil Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerapkan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 132 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim, artinya dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Setelah membahas mengenai dalil Al-Quran, sekarang lanjut membahas dalil hadis. Kedudukan hadis juga dapat dilihat melalui hadis-hadis Rasul sendiri. Dalam salah satu pesannya berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran, Rasulullah bersabda, Taraktu fikum sas'aini lang tadillu bihdahuma kitabullahi wa sunnati. Artinya, aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 macam. Yang pertama, bayan takrir. Yang kedua, bayan tafsir. Yang ketiga, bayan naskhi. Yang keempat, bayan tasyri'i. Yang pertama ada bayan takrir. Posisi hadis sebagai penguat atau takrir atau memperkuat keterangan Al-Quran atau takkid. Sebagian ulama menyebutkan bayan takrir atau bayan takkid. Artinya hadis menjelaskan apa yang sudah dijelaskan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Yang kedua ada bayan tafsir. Bayan tafsir dibagi menjadi 3. Yang pertama, tafsir al-mujmal. Yang kedua, tasis al-am. Yang ketiga, takkid al-mutlaq. Kita bahas terlebih dahulu mengenai tafsir al-mujmal. Tafsir al-mujmal adalah hadis memberi penjelasan secara terperinci pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Kemudian, tasis al-am adalah hadis mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum. Sebagian ulama menyebutkan bayan tasis, misalnya pada ayat-ayat tentang waris terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian, takkid al-mutlaq adalah hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Artinya, Al-Quran keterangannya secara mutlak kemudian dibatasi dengan hadis muqayyad. Yang ketiga ada bayan naskhi. Bayan naskhi adalah hadis menghapus hukum yang diterangkan dalam Al-Quran. Menurut ulama Hanafiyah, syarah hadis mutawatir atau masyhur, misalnya kewajiban wasiat. Yang keempat ada bayan tasyri'i. Yang dimaksud dengan bayan tasyri'i adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Hadis Rasulullah dalam segala bentuknya, baik qauli, fi'li, dan takrir.
Ingkarus sunnah. Pengertian ingkarus sunnah. Kata ingkar berasal dari akar kata bahasa Arab angkara yungkiru ingkara yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati, bodoh atau tidak mengetahui sesuatu. Menurut istilah adalah paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Kemudian ada tipologi ingkarus sunnah. Menurut Asy-Syafi'i, seperti dikutip oleh Syuhud Ismail dalam kitab Al-Um, membagi kelompok ingkarus sunnah dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan yang menolak seluruh sunnah. Yang kedua, golongan yang menolak sunnah, kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Yang ketiga, golongan yang menolak sunnah yang berstatuskan ahad. Golongan yang benar-benar masuk dalam pengertian ingkar sunnah adalah golongan yang pertama, sedangkan golongan kedua dan tiga adalah golongan yang masih ragu terhadap keberadaan sunnah antara mengakui dan menolak keberadaan sunnah. Selanjutnya ada argumen ingkarus sunnah. Argumen ingkarus sunnah dibagi menjadi 2. Yang pertama, argumen-argumen nakli, dan yang kedua argumen-argumen non-nakli. Kita bahas terlebih dahulu mengenai argumen-argumen nakli. Yang dimaksud dengan argumen-argumen nakli tidak hanya berupa dalam ayat Al-Quran saja, tetapi juga berupa sunnah atau hadis Nabi. Adapun argumen nakli dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in Shadaqallahul Adzim, yang artinya dan kami turunkan ayat kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Kemudian ada juga sejumlah riwayat hadis. Argumen non-nakli. Yang pertama, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Yang kedua, dalam sejarah umat Islam telah mengalami kemunduran. Kemundurannya terjadi karena terpecah-pecah, dan sebab perpecahan tersebut karena umat Islam berpegang teguh pada hadis Nabi. Yang ketiga, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah dongeng-dongeng semata. Yang keempat, menurut Dr. Taufik Sidki, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Yang kelima, menurut pengingkar sunnah, kritik sanad yang dikenalkan dalam ilmu hadis sangat lemah untuk menentukan kesahihan hadis. Selanjutnya ada kelemahan argumen nakli. Yang pertama, Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 89 sama sekali tidak memberikan petunjuk bahwa sunnah itu diperlukan. Yang kedua, matan dan riwayat hadis yang digunakan oleh para pengingkar sunnah untuk menolak sunnah. Kemudian ada kelemahan argumen non-nakli. Yang pertama, Al-Quran memang benar tertulis dalam bahasa Arab, tetapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, ada yang berstatus global dan ada yang berstatus rinci. Yang kedua, memang benar umat Islam dalam sejarah telah mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah perpecahan. Yang ketiga, pernyataan pengingkar sunnah yang menyatakan bahwa hadis Nabi lahir lama setelah Nabi wafat merupakan pernyataan yang tidak memiliki argumen yang kuat. Yang keempat, tuduhan Taufik Sidki adalah disebabkan ketidakmengertiannya terhadap penulisan hadis itu sendiri. Yang kelima, tuduhan kritik sanad hadis sangat lemah karena baru muncul 1,5 abad setelah wafatnya Nabi juga tidak benar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.